Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan PKHMK. Lahir dengan harapan agar masyarakat teredukasi sengketa medis dan kesehatan bagi pihak rumah sakit, tenaga medis, dan kesehatan dapat berimbang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien, sehingga tercipta penerapan hukum medis dan kesehatan. Sebagai bentuk komitmen dan semangat untuk mewujudkan harapan tersebut, PKHMK juga memberikan edukasi dan advokasi di bidang hukum medis dan kesehatan kepada masyarakat umum maupun kepada penegak hukum dalam bentuk pelatihan konsultan hukum, medis, dan kesehatan. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan PKHMK menyampaikan kepada sobat semua di tanah air, salam Omnium Salute Agri, artinya keselamatan pasien adalah yang utama. Selamat sore Ibu Risma. Ya, hari ini kita bincang-bincang mengenai medis dan kesehatan ya Bu ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 praktek kedokteran ini Bu ya, apa saja kira-kira hak dan kewajiban dari pasien Bu? Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Dodi, CEO TV, dan juga masyarakat yang menonton acara ini. Kita jumpa lagi ya. Jadi kewajiban pasien dan dokter itu diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, diatur juga dalam Undang-Undang Rumah Sakit, dan diatur juga di dalam Undang-Undang Kesehatan. Antara lain yang paling harus diingat adalah hak pasien. Nah, pasien itu dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 52 memiliki hak pertama ya, mendapatkan penjelasan tentang tindakan medis dari dokter. Jadi sebelum mendapatkan pelayanan tindakan medis dari seorang tenaga medis ataupun dokter atau dokter gigi, maka pasien itu berhak untuk mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, kalau sudah mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya, maka pasien itu akan menandatangani informed consent ataupun persetujuan pasien. Tanpa persetujuan pasien, maka seorang dokter ataupun dokter gigi tidak diizinkan, tidak berhak untuk melakukan suatu tindakan medis ataupun pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, haknya adalah meminta pendapat dokter lain ataupun second opinion, ya. Yang ketiga, haknya juga mendapatkan pelayanan medis yang sesuai dengan kebutuhan daripada pasien. Dan yang paling penting lagi adalah mengenai isi rekam medis. Nah, isi rekam medis ini adalah yang membuat rekam medis adalah dokter ataupun tenaga medis, sementara yang menyimpan adalah manajemen rumah sakit, tetapi isi daripada rekam medis itu adalah milik daripada pasien. Nah, inilah yang merupakan hak-hak daripada pasien. Sementara sebaliknya daripada hak pasien itu dalam pasal 51 menjadi kewajiban daripada dokter, yaitu memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien, juga untuk merujuk pasien kepada rumah sakit yang lebih kelasnya lebih tinggi ataupun peralatan kesehatannya lebih lengkap, dan juga untuk memberikan pertolongan darurat. Nah, inilah yang menjadi hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter yang tidak boleh tidak dilakukan karena akan potensial bisa menimbulkan perselisihan ataupun persengketaan di kemudian hari. Dari sekian banyak kasus-kasus yang ditangani oleh Ibu Risma Bu ya, apa saja yang menjadi rentan menjadi sengketa atau malpraktek dialami oleh pasien dan dokter itu Bu? Oke, terima kasih Mas. Jadi tadi kan sudah dijelaskan kewajiban daripada dokter dan yang menjadi hak daripada pasien. Yang paling sering terjadi di lapangan ya, yang menimbulkan malpraktek ataupun terjadinya kesalahan tindakan medis, yang paling fatal adalah mengenai informed consent. Jadi informed consent itu maksudnya dokter ya selaku pemberi layanan kesehatan ataupun tindakan medis harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang penyakit yang akan dilakukan pengobatan atau ditindak, dan efek ataupun resiko atau sejauh mana tindakan medis yang akan dilakukan ataupun diagnosa penunjang lainnya itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya oleh dokter. Nah, ini perlu diingat oleh dokter supaya tidak terjadi kasus malpraktek di kemudian hari. Misalnya kalau zaman dulu dokter itu bisa menyuruh seorang perawat untuk menjelaskan kondisi kesehatan ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Nah, sekarang kan pengetahuan daripada masyarakat itu semakin meningkat, semakin cerdas.
masyarakat sudah tahu apa yang menjadi hak daripada pasien. Jadi informed consent ini seringkali dilupakan oleh rekan-rekan dokter, kurang diisi lengkap, kurang dijelaskan, atau kurang dikomunikasikan. Nah, ini yang seringkali menimbulkan di kemudian hari apabila terjadi ketidakpuasan daripada pasien, maka pasien akan merasa ini sudah terjadi malapraktek ataupun kesalahan tindakan medis. Itu yang paling sering terjadi kami temukan di lapangan. Lalu apa yang dilakukan oleh pasien, Bu, apabila tidak mendapatkan informed consent itu, Bu? Nah, kalau tidak mendapat informed consent, seharusnya sebaiknya masyarakat ataupun pasien itu menolak dilakukan tindakan. Jadi selain informed consent, yang tolak belakang adalah refuse consent atau menolak tindakan. Jadi kalau tidak dijelaskan, katakanlah misalnya mau dioperasi bagian tubuhnya sebelah mana, kalau tidak dijelaskan penyakitnya, tindakan yang akan dilakukan, efek samping, obat-obatan yang akan dipergunakan, ya, atau risiko terburuk sekalipun, maka pasien itu sebaiknya bisa menolak untuk dilakukan tindakan, kecuali apabila saat-saat yang sangat urgent, ya, urgent misalnya katakanlah dalam kondisi misalnya kecelakaan, itu kan tiba-tiba harus dilakukan suatu tindakan medis, maka dalam tersebut sudah tidak ada waktu untuk melakukan second opinion ataupun menolak, dan sebaliknya dokter memang harus melakukan suatu tindakan medis untuk penyelamatan safety life daripada pasien, seperti itu.